Kontraktor, ya. Ini juga termasuk mungkin juga ini insight juga buat adik-adik kita ya, bahwa kita memasuki tempat yang baru itu kita nggak boleh kaget gitu, dan kita harus siap gitu kan. Karena ya yang saya anut ya memang semua orang itu kan diciptakan untuk mampu beradaptasi dan untuk belajar gitu kan. Ya. Jadi waktu masuk ke kontraktor juga saya, wah ini mau ngapain? Apalagi begitu masuk di kontraktor saya ditugaskannya di pemasaran, Pak. Oh. Pemasaran kontraktor ini. Jadi ya banyaklah liku-liku pengalaman yang bisa kita ambil gitu, Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memeriahkan Mangayu Bagyo memanai 64 tahun Universitas Diponegoro. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumni dari Fakultas Teknik Undip, program studi arsitektur, yaitu Bapak Tri Hartanto. Beliau sekarang adalah Direktur Produksi Perumnas. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Pak Tri, mungkin Pak Tri bisa bercerita pengalaman, kenang-kenangan ketika kuliah di Undip, sampai kemudian merintis karir sampai seperti sekarang, menjadi Direktur Produksi Perumnas, supaya bisa menjadi menjadi pengalaman atau menjadi referensi lah bagi teman-teman yang sekarang masih mahasiswa atau pada para alumni yang masih baru. Monggo Pak Tri. Matur nuwun Pak Bambang. Terima kasih kesempatannya yang luar biasa ini. Ya, memang kita sebaiknya memang saling sharing gitu Pak ya. Sharing pengalaman, yang baik bisa dipakai, yang nggak baik jangan ditiru. Sehingga adik-adik kita nanti, terutama yang masih kuliah, menjadi lebih sukses lah daripada kita. Gitu. Nah, untuk saya sendiri Pak, memang saya masuk Undip tahun 88, angkatan 88. Jadi kebetulan kuliah di arsitek, dulu itu masih di peleburan. Kalau dulu suasananya sangat kompak gitu ya. Kenapa? Karena saya itu satu gedung, itu satu lantai, di bawah Fakultas Teknik Sipil, lantai 2 Teknik Mesin, lantai 3 Teknik Arsitek. Jadi ketemu terus itu. Di situ ada gedung besar D01 kalau nggak salah Pak ya. D101 itu tempatnya kuliah yang agak besar, kuliah umum di situ. Saya pernah kuliah di situ soalnya. Oh iya, ya kalau kita yang lebih ngangenin sebelahnya kantin Melati. Oh iya betul. Melati tempat ngumpul. Kalau kita ke sana nanti ketemu dari jurusan yang FISIP, jurusan ekonomi, kayak gitu kan. Jadi lebih berkembang. Ya, kalau saya memang masuk 88, saya lulus. Sebetulnya saya habis kuliah saya itu 93 akhir, tapi di wisudanya 94 lah kira-kira. 94. Ya memang cita-cita saya memang saya seneng desain gitu ya. Dengan desain. Jadi waktu itu sempat 1 tahun saya di konsultan, sesuai dengan cita-cita Pak, biasa masih idealis kan, cita-cita. Ya sebetulnya waktu kuliah dulu sempat ada kerja praktek di Jakarta, saya ingat persis, itu salah satunya memang di salah satu gedung HRS-nya Waskita. Terus kemudian di salah satu
pengembangan kota baru di Lipo Karawaci. Ya. Nah, jadi waktu kuliah di situ kita sudah mulai mikir nih kayaknya daripada bikin gedung tinggi jadi kontraktor kayaknya enak jadi pengembang nih, kira-kira gitu kan pemikirannya. Nah, makanya saya dari konsultan itu kebetulan saya dengar di pas kita lagi mengembangkan properti, terus mengadakan rekrutmen untuk properti. Nah, jadi saya daftarlah di situ. Alhamdulillah diterima, jadi sesuai dengan cita-cita. Jadi ditaruh di sana, Pak. Ya. Jadi kira-kira di situ sih pengalaman dari pertama masuk, terus kemudian kalau di waskitanya ya memang kita tugasnya biasa Pak, masuk di properti kita diserahin untuk urusan desain ya sesuai dengan pendidikan lah, menjadi staf desain, kemudian menjadi manajer desain gitu. Kaitannya dengan desain karena kebetulan waktu itu lagi mengembangkan lahan di Malang, Surabaya, kemudian ke Jogja, ke Semarang. Jadi saya masih mengembangkan desainnya gitu. Nah, dari situ ya memang kita merasa cocok lah ya. Terus akhirnya sempat ke Semarang, Pak. Ya. Yang di utara kampus itu ada satu klaster kecil namanya Permata Hijau kalau Bapak tahu, di utaranya kampus, sekarang di depannya rumah sakit. Nah, itu dulu saya yang mulai ngeker-eker itu. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi itu investasi, Pak ya? Dulu ya. Jadi waktu itu ya saya belum tahu persis di awalnya karena saya masuk di tengah, artinya lahan sudah ada, jadi saya mulai setelah kita desain, kemudian kita mulailah biasa kita doser, kita pematangan lahan, ya di situ kumpulnya sama kerbo, di situ dulu kan daerahnya kerbo semua, Pak. Iya. Sama teman-teman warga itu juga kita selalu ya biasalah, ini kerbo dari dulu di sini jangan diusir gitu kan, kira-kira gitu. Tapi ya dengan kita komunikasi semuanya terselesaikan dengan baik lah, kira-kira gitu. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Jadi kemudian di Waskita Karya itu kan macam-macam, Pak ya, nggak hanya properti kelihatannya ya. Iya, Pak. Ya. Di Waskita kan memang core bisnisnya kan kontraktor, Pak. Jadi core bisnisnya kontraktor, kemudian waktu itu mengembangkan properti di awal saya masuk itu kira-kira saya masuk Waskita 95, Pak. Jadi saya sempat setahun di konsultan. 95 itu properti udah mulai dirintis, mungkin dirintisnya sebelumnya. Kemudian kalau sekarang kan ada jalan tol, ada investasi termasuk di energi gitu ya. Sekarang udah cukup lengkap lah di Waskita. Propertinya sudah tidak lagi, Pak ya? Dulu itu memang ceritanya gini, Pak. Di properti saya ingat persis sampai tahun 2002. 2002 itu saya waktu ngembangkan Permata Hijau itu, kalau nggak salah waktu itu menterinya Pak Laksamana Soekardi. Memang semua kontraktor itu diminta kembali ke core bisnis. Soalnya waktu itu kan hampir semua rata-rata punya properti juga, tapi waktu itu masih perumahan ya, terus diminta kembali ke core bisnis. Nah, yang diambil manajemen Waskita saat itu dibekukan, jadi hanya tinggal diselesaikan proyek di bawah salah satu divisi, jadi sudah tidak dibentuk divisi baru. Terus saya dipindahkan masuk ke kontraktor, ke divisi gedung waktu itu. Nah, itu saya akhirnya yang dulu saya hindari masuk lagi ke kontraktor, jadi padahal dulu masuknya nggak mau jadi kontraktor gitu. Jadi kira-kira gitu Pak Bambang. Jadi
kemudian hampir seluruh Pak ya, waktu berkarir itu ada di Waskita kalau gitu Pak ya? Betul Pak, saya 26 tahun di Waskita. Jadi dari 95 sampai 2011 itu di Waskita memang muter-muter lah Pak, biasa. Jadi itu Waskita sudah kembali ke apa Pak? Sudah kontraktor apa saja ya termasuk? Kontraktor ya. Ini juga termasuk mungkin juga ini insight juga buat adik-adik kita ya, bahwa kita memasuki tempat yang baru itu kita nggak boleh kaget gitu, dan kita harus siap gitu kan. Karena ya yang saya anut ya memang semua orang itu kan diciptakan untuk mampu beradaptasi dan untuk belajar gitu kan. Ya. Jadi waktu masuk ke kontraktor juga saya, wah ini mau ngapain? Apalagi begitu masuk di kontraktor saya ditugaskannya di pemasaran, Pak. Oh. Pemasaran kontraktor ini. Jadi ya banyaklah liku-liku pengalaman yang bisa kita ambil gitu, Pak Bambang. Ya. Dari arsitek di pemasaran dan jualannya itu macam-macam Pak ya? Ada iya, Pak, betul. Bendungan kalau nggak salah, ada bendungan, jalan, ada ya kalau gedung sih kita udah paham gitu kan. Tapi yang nggak paham juga banyak. Ada saluran, ada jembatan. Terus bagaimana Pak di pengalaman itu? Apa kursus pemasaran dulu atau seperti apa? Nah, ya kalau ini sebetulnya dimulai dari zaman kuliah memang ini ya, kita waktu kuliah itu memang sudah sebaiknya juga tidak hanya melulu fokus kuliah gitu ya. Memang sih orang tua mesennya begitu ya. Kamu pokoknya kuliah dan lulus le gitu. Tapi kebetulan saya saat itu saya kos di peleburan, bukan kos saya, kontrak di peleburan. Kontrak di peleburan itu akhirnya sama teman-teman jadikan sekretariat angkatan, arsitek angkatan 88. Jadi semua teman-teman ngumpul di situ, karena saya berempat atau berlima, bareng-bareng teman-teman, kontrak rumah. Jadi punya ruang tamu, punya ruang keluarga, gitu, dipakai ngumpul, bikin tugas itu. Itu juga menjadikan kita lebih lebih gampang bersosialisasi dan tahu tentang kehidupan itu. Di situ kita akhirnya kan semua hobi banyak tuh di situ. Ada yang suka olahraga, kita ikut. Ada yang suka naik gunung, kita ikut. Ada yang suka, bagusnya nih, ada yang suka cari order proyek. Nah ini juga bagus gitu. Jadi yang cukup membantu saya ternyata di tempat kerja, walaupun sebelumnya tidak kita sadari Pak ya. Saya dengan teman-teman itu dulu sering dekor Pak. Oh. Nah, ada seminar, itu selalu dekor background, tamannya. Sampai hobinya itu kalau tiap tahun sekali di Semarang kan ada PRPP. Nah, kita sering itu dekor stand-stand itu. Oh. Itu kan juga ternyata ilmu pemasaran juga kan ternyata udah dijalankan gitu kan. Kita ngerayu-ngerayu orang supaya dikasih order gitu kan. Itu dengan teman-teman ya, suka dukanya gitu sih. Kalau nggak salah tidak hanya di pemasaran ya, Pak Tri juga pernah di sumber daya manusia kalau nggak salah. Lah kok tahu juga Bapak ini ya? Wah ini nih intelijennya ini luar biasa nih. Ya betul Pak. Saya sempat ditugaskan jadi kalau di Waskita dulu sebelum namanya SVP itu sekarang dulu namanya Kabak ya, Kepala Bagian SDM. Ya kan aneh ya Pak ya? Kita ditugasin SDM. Tapi ya sebetulnya kalau kita bekerja itu kita anggap itu sebagai suatu kesempatan untuk melengkapi kompetensi kita gitu kan. Karena itu juga diperlukan kemampuan untuk
kita bisa memanajemen orang. Yang tadi tentang pemasaran kan, kalau kita hidup pasti apapun perlu pemasaran kan sebetulnya. Ngapain aja kita perlukan. SDM itu ternyata juga sangat penting. Nah, terus ya memang semuanya kan bisa dipelajari, Pak. Tapi ada yang lucu juga nih di SDM. Begitu saya masuk SDM, kebetulan nggak sampai sebulan ada namanya sertifikasi gitu ya, yang mengadakan Telkom di Telkom University di Bandung. Yang diikutkan banyak kan orang-orang SDM yang sudah lama di SDM gitu ya. Dari saya baru sebulan ya ikut aja gitu. Tapi ternyata banyak yang nggak lulus itu. Alhamdulillah kita bisa lulus gitu. Ya ujung-ujungnya kalau saya pikir apapun ilmu, apapun itu larinya ke logika juga kok sebetulnya gitu kan. Ya kita gitu aja sih, sambil tetap kita belajar sih. Apa sih tentang teori-teori SDM ya kita pelajari. Nah, dari situ justru saya malah mempelajari bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan, itu pasti setiap orang itu ada kelebihan. Ya, kita jangan carilah kekurangannya. Ya, pasti senakal-nakalnya orang ya kita coba carilah kelebihannya. Masa ya nggak bisa ditugasin. Itu salah satu. Terus sama itu tadi bahwa kita itu jangan takut kalau ditugaskan di tempat yang baru. Itu juga saya temukan lah di situ ya, bahwa ya kalau kita kasih contoh itu zaman kecil kita jalan ke luar rumah aja takut diantar gitu kan. Lama-lama SMP bisa naik angkot sendiri, SMA bisa kos sendiri, kuliah jauh dari orang tua juga bisa ya. Kira-kira gitulah. Itu yang kita bawa ke teman-teman. Kebanyakan Pak kalau kita mau ngangkat orang jadi misalkan jadi manajer, mau dijadikan project manager aja. Itu juga belum tentu semuanya happy. Banyak yang takut juga ternyata. Nanti jangan-jangan nggak bisa, aku kan belum bisa ini, aku belum bisa itu. Ya itu termasuk yang kita dorong lah. Memang ya semua ada masanya. Jadi tidak harus bisa dulu untuk bisa melakukan. Kita yang penting mau untuk belajar itu udah luar biasa itu. Kalau nggak salah Pak Tri dalam usia yang relatif muda udah jadi direksi kalau nggak salah ya. Kalau itu enggak sih Pak. Enggak. Saya jadi direksi itu tahun 2017, artinya ya sudah 45 lebih lah. Ya. 2017 jadi direksinya, tapi direksi anak perusahaannya Waskita. Saya kebetulan tadi yang cerita kalau saya lanjutkan, setelah masuk di kontraktor, saya tuh keliling Sumatera. Jadi kepala cabang di sana, keliling di Sumatera lah. Pokoknya ya tadi ya nyari proyek yang macam-macam tadi. Anak arsitek nyari proyek bendung ya bisa juga, ternyata dapat juga. 600 miliar dapat juga gitu kan. Nah, terus tahun 2012 saya kembali ke Jakarta, ditugaskan di Jakarta. Jadilah tadi, ya saya anggap dilengkapi ya, jadi manajer SDM tadi selama 2 tahun. Terus 2014 kebetulan Waskita Karya itu menghidupkan kembali properti. Nah, jadi 2014 dibentuklah anak perusahaan Waskita Karya Realty, yang disebut Waskita Realty WKR. Nah, saya ditugaskan di situ, pertama belum jadi direksi Pak, direksinya hanya 2 waktu itu, kemudian walaupun nggak direksi, tapi sebetulnya kalau saya lihat ini kayaknya saya dikerjain ini, tugasnya ini kayaknya udah cukup berat ini. Semua produksi itu saya disuruh ngurus. Padahal perusahaan baru yang notabene prosedur juga sedang dibuat, orang juga belum ada gitu ya. Jadi kita hunting untuk menjadi PM. Sementara waktu itu kita lagi banyaknya kita membuat proyek baru ya, karena perusahaan baru kita bikin proyek baru gitu. Jadi kita termasuk rekrut orang, tadi kan punya ilmu SDM, aman lah, dapat, bisa dimanfaatkan gitu. Terus kemudian nata prosedur gitu kan. Akhirnya 2017 saya dipercaya menjadi direktur operasi waktu itu 2017. Jadi untuk pertama kali menjejakkan jadi direksi, Pak. Kalau nggak salah sempat jadi dirut Pak di situ, Pak. Jadi dirutnya saya di cucu perusahaan, Pak. Jadi Waskita Realty itu salah satunya
punya satu proyek yang cukup besar, itu membuat kota baru 300 hektar di daerah Kabupaten Bekasi. Itu di situ Waskita kerjasama dengan Modern Land. Nah, disitulah saya dijadikan dirut di situ. Jadi merangkap, jadi direktur di Waskita Realty, menjadi dirut di Waskita Modern Realty itu namanya. Itu membuat kota baru ya, pengembangan. Sekarang mungkin sudah mulai dilaksanakan lah. Itu. Jadi situ Pak. Jadi ya sama lah, kita ditugasin ya siap saja, siap terus, siap tempur gitu. Rupanya karena itu kemudian di Perumnas juga jadi direktur produksi, Pak ya? Barangkali Pak, kalau yang tentang itu sih kita berusaha, tapi yang menentukan bukan kita Pak. Tahu-tahu kita dapat SK di direktur produksi ya, sudah ya alhamdulillah aja kita tetap bismillah itu kan. Ya. Sebelumnya saya sempat jadi direktur business development juga di Waskita Realty. Kemudian pindah di Perumnas, tapi kan agak beda Pak ya. Kalau di tadi yang Waskita Realty itu kan pemasarannya agak umum gitu Pak ya. Tapi ya, kalau di Perumnas kan ini pasarnya sudah ada itu. Ya. Ya. Bedanya apa Pak? Ya, jadi memang cukup ada perbedaan. Yang pertama dari sisi size Pak ya. Kalau dari sisi size sebetulnya kalau size proyek itu sangat besar di Perumnas Pak, jangkauannya. Kalau sebelumnya di Waskita Realty kan kita punya proyek setahun running itu paling rata-rata 20 proyek, artinya dengan organisasi yang diciptakan itu semua sudah bisa dihandle gitu ya. Kita mau keliling 20 proyek juga dihandle karena proyeknya rata-rata proyek high res dengan target market yang jelas gitu ya. Memang lebih ke arah komersial ya kalau di Waskita Realty. Nah, begitu masuk di Perumnas, kita lihat bleng masuk gitu, lihat jumlah proyeknya, waduh ratusan, mungkin 300 lebih gitu. Nah kan harus kita kelompokkan lah kira-kira gimana sih. Sedangkan di Perumnas sendiri kebetulan waktu itu sedang ada reorganisasi yang dulunya desentralisasi, ada regional, di Sulawesi ada yang nanganin, mungkin di Sumatera ada yang nanganin, di Kalimantan ada yang nanganin sendiri. Itu kemarin di reorganisasi, regionalnya dilikuidasi sehingga langsung terpusat, dari proyek langsung ke kantor pusat. Itu sebetulnya organisasinya sama persis dengan waktu saya di Waskita Realty, cuman di sana kan hanya 20 proyek. Ini 300 lebih gitu. Dan yang running sih mungkin sekitar 120-an ada. Nah, ini memang suatu tantangan tersendiri untuk kita mengelola model seperti ini. Kalau dari sisi pemasarannya sih mungkin lebih kuat ya, karena target market sebetulnya kan di rumah menengah untuk subsidi gitu ya. Jadi lebih banyak lah pasarnya. Nggak perlu cari satu persatu, ketok pintu gitu, nggak perlu lah istilahnya gitu. Cuman tantangannya tadi tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi berarti Pak Tri harus keliling ke semua proyek itu, Pak? Iya, idealnya begitu, Pak. Tapi kan kita kan dibantu tim ya. Di bawah saya ada GM operasi yang punya beberapa manajer yang saya memang dari organisasi yang saya bagi. Ini ada satu manajer membawai wilayah daerah timur, satu manajer membawai wilayah sana. Jadi tetap organisasinya tetap berjalan. Nah, memang itu tantangan saat ini, Pak. Kalau sebaiknya apapun ya kita harus tahu fisiknya. Cuman dengan kondisi masih pandemi gini, memang kita nggak bisa bebas ya, langsung keliling-keliling terus. Ya, tapi sebagian besar sudah saya kelilingi, termasuk yang di Sumatera, di seluruh Jawa sudah gitu. Nah, ini saya yang belum ke Kalimantan sama Sulawesi ini, harus segera jalan ke sana.
Pak, itu kan menariknya karena wilayahnya seluruh Indonesia ya Pak. Itu kan Betul, Pak. Bahan itu kan nggak sama harganya Pak. Itu harganya apa beda-beda itu Perumnas dari? Pasti beda-beda, Pak. Harga jual pun dari pemerintah juga berbeda-beda. Harga di Jawa sama harga di Sulawesi itu berbeda. Itu kan disesuaikan dengan kondisi sumber daya material, sumber daya tenaga gitu. Itu sudah wajar sih, Pak. Zaman di kontraktor juga sama. Harga satuan di satu tempat pasti berbeda dengan di tempat lain. Kalau itu sih nggak masalah, Pak. Aman. Ya. Iya. Nggak, maksudnya kan apa? Subsidinya kan sama dari pemerintah atau beda-beda juga? Oh, beda, Pak. Yang dibatasin pemerintah itu kan harga jualnya ya. Jadi kayak di Jawa waktu itu ada harga jualnya hanya 145 juta, tapi di Sulawesi ada yang sampai 160 gitu. Jadi memang sudah dibedakan, Pak, dari sisi itu tadi harga satuan pembangunan juga berbeda soalnya. Kira-kira bisa selesai nggak Pak ini Pak? Targetnya kan kira-kira 1 juta kalau tidak salah sampai akhir 2024. Ya, kalau target di RPJMN memang ditargetkan 700 ribuan ya untuk rumah tapak, terus sama 150-an untuk rumah susun. Ya memang itu yang sangat menantang, Pak. Artinya itu kan sampai tahun 2024 ya. Sekarang 2021, artinya kalau dibagi per bulan kan ya hampir 50-60 ribu. Itu memang cukup berat ya sekarang, tapi ya kita tetap berusaha maksimal, Pak. Jadi itu tidak sengaja, Pak ya, di Perumnas ketemu direksi-direksi yang dari Undip itu nggak kencan ya Pak di situ ya. Kalau zaman sekarang nggak ada yang bisa kencan, Pak. Kita kan melaksanakan tugas ya dari kementerian ya. Tiba-tiba begitu di sini, loh kok ketemunya, gitu kan, Pak. Ya. Tapi ya bagus lah, artinya kan kita dengan satu alma mater itu apapun pasti lebih cair lah, Pak. Ya. Kira-kira gitu ya. Itu nggak pernah apa Pak? Ya mungkin sekedar selentang-senting aja lah, hanya itu. Nggak pernah dirikan gitu Pak. Kok bisa itu Undip bisa dapat 4 di situ gitu enggak Pak? Ya sebetulnya kita ya nggak usah dipikir di situ Pak. Kita laksanakan tugas. Kebetulan kalau sebetulnya tanpa kita satu alma mater pun sebetulnya kalau di BUMN sekarang kan memang sudah diciptakan satu core value yang bareng itu ya. Kalau Bapak dengarkan ada core value akhlak gitu ya. Itu sebetulnya kan sudah menjembatani itu ya. Jadi mau ditempatkan dimanapun sih mestinya nggak jauh berbeda. Cuman dengan tambahan yang satu alma mater menjadi lebih klik Pak, menjadi lebih enak lah ngobrolnya juga lebih luas, lebih lugas gitu, lebih terbuka gitu, lebih cair lah. Dan yang jelas mungkin lebih harmonis gitu ya. Apa Pak pengalaman-pengalaman tadi di waskita yang sangat berharga untuk sekarang ketika bertugas di Perumnas Pak? Ya Pak. Jadi memang hampir di semua tempat kan kita pasti punya pengalaman ya. Itu harapannya ya kita bisa yang bagus kita bawa lah. Nanti harapan kita juga sama lah, didengar adik-adik kita juga sama. Ya kalau kita masuk di sini memang dengan adanya reorganisasi tadi, Pak, memang kita terlihat bahwa kapasitas masing-masing project manager di tempat kita itu kan nggak seragam tuh. Jadi karena dulunya kan udah diurusin sama orang yang di dekatnya gitu ya. Sekarang tiba-tiba mereka aja ada yang masih sungkan hubungan dengan orang pusat, itu masih terjadi itu. Ya padahal sekarang kan mau tidak mau harus hubungan ke situ. Ya memang kita akhirnya brainstorm ulang, kita redefining tentang tugasnya PM itu apa sih, harus kita drill ulang, Pak. Kita yang tadinya mungkin hanya ini udah ada, kamu tinggal ngerjakan aja. Sekarang nggak bisa, harus A sampai Z, dia mulai dari ngurus izin, dia dari jual, dia bangun, nagih, sampai serah terima ke konsumen lagi, itu menjadi tugas project manager. Itu sebenarnya kalau di kantor saya yang lama sudah seperti itu. Project manager ya tugasnya itu. Cuman di sini karena belum seragam, ya kita
awal pertama kita seragamkan tentang mindset-nya teman-teman, sehingga kedepannya mereka udah nggak bingung lagi, nggak bertanya-tanya. Jadi ya memang itulah tugas PM sebetulnya, sesungguhnya gitu ya. Ya. Nah, terus sama ini Pak, beberapa proses ya kita juga bukannya kita adopsi, kita bawa persis, enggak, karena masing-masing tempat kan pasti sudah punya prosedur yang baku ya. Cuman di sini beberapa hal terpaksa harus kita sederhanakan. Karena mungkin yang dulu namanya perum itu kan mungkin masih kayak apa ya, organisasi pemerintah itu ya, yang mana semua diri-diri, jejer-jejer itu mau jalan ke sana harus ngelewatin administrasi yang macam-macam. Nah, itu yang kita sederhanakan bersama-sama dengan bapak-bapak teman-teman direksi yang lain tadi. Semuanya semangatnya sama. Ini kalau begini mah kita hanya tektok-tektok terus itu, nggak maju-maju itu. Ya. Pak, saya mau tanya tentang lokasi, Pak. Penentuan lokasi itu kan Perumnas tidak bisa menentukan sendiri, kan tergantung kebutuhan dan mungkin misi ya Pak, perintah misalnya yang menentukan harus membangun di sini itu siapa? Kalau dulu sih ini Pak, kita itu sebetulnya kalau saya lihat sejarahnya ya Pak ya, kita kan punya lahan hampir di semua kabupaten tingkat 2. Sebetulnya itu adalah misi kita kan ditugaskannya kan membuat rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, tapi itu bisa di mana saja. Selama kita dengan beberapa kabupaten yang lain, kabupaten nih ada yang perlu rumah segini, ada tanah di sini, kita bisa masuk ke situ, gitu Pak. Tadi tetap ke sana. Ya memang yang sekarang menjadi tanda kutip adalah warisan yang menjadikan kita likuiditasnya nggak terlalu bagus adalah karena dulu itu semuanya berdasarkannya pembelian tanah juga komersial gitu ya. Kita pendanaannya juga pakai dana komersial gitu. Sementara dijualnya harus subsidi, itu membuat pembengkakan. Nah, ke depan ini dengan manajemen yang baru, kita akan fokus untuk mengembangkan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Itu kan sangat banyak itu. Ya. Nah, itu Pak yang sudah kita buat. Mungkin Pak Dirut juga sudah sering ke kementerian, ke PU untuk membuat satu sistem bersama sehingga lebih bekerja samanya lebih pas itu. Jadi tanah-tanah milik bisa aja Pemda, bisa aja BUMN yang lain, bisa aja pemerintah, itu yang bisa untuk penyertaan ke Perumnas untuk kita kembangkan menjadi rumah subsidi buat masyarakat. Mungkin malah yang sangat berkepentingan kan Pemda, Pak, yang butuh memfasilitasi warganya. Betul, Pak. Ya. Memang kita tetap komunikasi dengan Pemda-Pemda. Mungkin mereka malah bisa membantu itu. Kan banyak sekali itu tanah-tanah bengkok dan sebagainya itu. Ya, betul, Pak. Memang kalau di Pemda, sebagaimana saya waktu zaman di kontraktor ya, memang kita punya satu batasan, Pak ya. Kalau dulu saya waktu jadi kontraktor itu, saya akan mengerjakan proyek di Pemda itu nggak boleh sampai lewat masa jabatan. Nah, itu sampai menjadi itu. Nah, sementara kalau perumahan ini pasti lewat itu, Pak. Karena kan dia lebih jangka panjang. Nah, sekarang juga terbukti beberapa tempat itu ada yang tanda kutip masih bermasalah, belum jelas penyelesaiannya. Ya, itu kira-kira itulah. Itu memang PR yang di tempat lain lah ya. Tapi ya itu yang kita hadapin itu. Baik, Pak. Mungkin bagaimana komunikasi dengan para alumni yang lain, Pak? Ini kan di level-level yang atas itu kan banyak juga teman-teman dari Undip itu, dari berbagai kementerian, dari berbagai mungkin BUMN dan sebagainya itu. Ya, betul Pak. Memang kalau kita lihat, memang kita harus akui juga ya sebetulnya mungkin hubungan alumni kita sih sudah secara organisasi kita ada kan, ada DPP, ada
di tingkat provinsi juga ada gitu ya. Tapi mungkin kita harus mulai sinergikan dengan iklim sekarang kan udah digitalize gitu ya. Jadi gimana sih supaya semua alumni baik yang sudah lama maupun yang akan menjadi alumni itu dia begitu menjadi alumni dia sudah bisa nge-link dengan data-data yang ada gitu. Itu sih yang belum. Kebanyakan kalau sekarang saya pun beberapa kali ketemu kita lagi ngurus ke salah satu instansi atau ke BUMN lain gitu, kita ngobrol-ngobrol ternyata baru Undip loh. begitu ketemu Undip memang jadi sangat cair kan, enak gitu kan karena sesama alumni. Tapi itu sering Pak, rupanya sering terjadi. Ada juga yang apa ya Pak, karena rendah hati atau seperti apa, mereka tidak mau. Jadi saya punya pengalaman ya, sudah jadi dirut rumah sakit, ada yang jadi dirjen, ada yang wah enggak Pak, enggak enak kalau saya muncul. Jadi begitu. Ya itu memang nggak bisa dipungkiri sih Pak. Apa gara-gara sifatnya orang Jawa Tengah atau gimana ya. Tapi itu yang kita hadapi. Memang beberapa saya ketemu teman ya ada yang kayak begitu. Tapi kita nggak bisa nyalain Pak ya. Atau kalau saya malah punya pemikiran gini, mungkin nggak misalkan di Undip itu kita ada semacam kayak core value-nya alumni gitu kan. Jadi nanti setiap alumni itu mau menjadi alumni, dia udah ditanamkan core value-nya apa sih? Ya mesti harus dicari nih. Entah disimposiumkan atau apa, sehingga mereka semua akan sama. Jadi nggak ada yang merasa ngumpet, ada yang terlalu menonjol gitu kan. Core value-nya sama. Padahal kan itu diperlukan bukan untuk yang bersangkutan, tetapi kan untuk yang alumni yang lain yang mau berhubungan itu yang perlu. Ya, betul Pak. Ya, memang itu. Mungkin kalau dengan zaman saat ini, kalau memang ada yang mendata kayak gitu, semua masuk ke dalam satu big data gitu ya, mungkin juga akan sangat membantu tuh. Akhirnya gampang mau nyari apa juga gampang gitu. Baik Pak, Pak Tri terakhir mungkin ada saran yang lebih khusus gitu, spesifik tadi kepada alma mater maupun kepada teman-teman yang masih belajar atau para alumni baru. Jadi apa yang harus mereka lakukan supaya lebih mudah mencari jalur, meniti karir, apalagi ini karena pengalamannya di bidang konstruksi mungkin banyak yang bisa disampaikan. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya memang semua diawali dari, kan kita dari kampus ya. Dimulai dari kampus tadi, memang sebaiknya kita mulai menambahkan, jadi kalau bahasa saya, tapi jangan dikonotasikan negatif ya, kuliah plus. Nah, jadi jangan kuliah saja, tapi ada plusnya. Plusnya itu tadi, kita bisa berorganisasi, kita bisa sambil bekerja. Waktu itu saya juga sempat bekerja Pak, di salah satu, biasanya kan dulu anak arsitek atau anak sipil itu bekerja di konsultannya milik dosennya kan. Ya betul. Nah itu juga saya ikut itu juga banyak manfaatnya. Kita bisa tahu peraturan, kita bisa ya dunia kerja udah mulai kita ketahui gitu ya. Termasuk tadi walaupun di kelompok olahraga pun sebenarnya itu sangat membantu. Dengan kelompok olahraga kita bisa ketemu dengan Unika, ketemu dengan Unisula gitu kan, pertandingan persahabatan gitu, tapi jangan gelut gitu kan. Nah, kemudian di dalam Undip sendiri kita juga bisa lintas, ketemu dengan teman-teman ekonomi, ketemu teman-teman hukum gitu. Gara-gara hanya kita kelompok berolahraga. Ya di situ kan kita bisa mengembangkan tentang jejaring, kita mengembangkan tentang komunikasi. Kemudian kalau tadi sambil kita bekerja itu juga kita ternyata dilatih untuk menentukan prioritas gitu kan, secara tidak langsung. Kita dilatih untuk biasa kalau menghadapi tekanan tuh kayak apa. Tekanan kerjaan harus selesai, besok mau ujian, ini mana yang mau diduluin gitu kan. Sampai zaman dulu terkenalnya colke gitu kan, ya itu tergantung prioritasnya ya. Ya itu memang sangat membantu ternyata, jadi akan menjadi lebih sempurna lah kita lulus dengan kuliah plus tadi.
Tadi jangan plus-plus ya Pak, kuliah plus gitu. Baik. Baik. Terima kasih sekali Pak Tri Hartanto, Direktur Produksi Perumnas, yang sudah menyampaikan perjalanan pengalaman panjangnya berkarir di bidang konstruksi yang akhirnya sekarang sampai di Perumnas. Mudah-mudahan ada gunanya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Bambang. Ya, salam sehat semua. Semoga alumni Undip tambah guyup, tambah kompak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.